Tuan Kota Lian Cheng tampak tercengang. Sial, saya ingin meminta Anda untuk meminjam ksatria ini. Saya tidak peduli jika Anda meminjam omong kosong ini. Tuan Kota-Kota Pemurnian bertanya ragu-ragu. Mau ganti lagi? Qin Yichen melambaikan tangannya secara langsung. Ini dia, Hercules. Kuharap kamu tidak mengecewakanku kali ini. Sudah waktunya bagimu untuk menjadi milikmu sendiri. Nama Hercules membuat sudut mulut Tuan Kota berkedut. Orang baik, jadi kamu adalah Hercules. Sebagai orang kunci yang secara langsung mengubah aturan seluruh kompetisi pada hari terakhir kompetisi, Hercules jelas bukan eksistensi biasa. Terutama aksi memindahkan gunung dengan satu tangan, menghancurkan sejumlah kam yang tidak diketahui. Setelah memperhatikan Hercules dengan baik, penguasa kota-kota pemurnian menundukkan kepalanya tanpa daya. Oke, biarkan dia mencobanya dulu. Tapi aku akan menceritakan kisah buruknya dulu. Jika Hercules tidak dapat mengambil tanggung jawab yang berat, aku akan meminta penggantinya. Kamu tidak bisa menolak, dan terserah aku untuk melakukannya, memutuskan siapa yang akan diganti. Sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat, dan dengan gerakan santai, dia mengeluarkan cangkir teh, menyesap perlahan, dan kemudian menatap Hercules. Ini meminta saya untuk seseorang. Saya memiliki niat untuk membiarkan Anda mengalaminya. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya dengan baik dan tidak memberinya kesempatan untuk menggantikannya? Hercules ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bawahanku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan tinggi dari Lord of Light. Qin Yichen mengangguk ringan, dan kemudian menatap penguasa Lian Cheng. Aku akan memberikannya kepadamu secara utuh, dan mengembalikannya kepadaku secara utuh ketika saatnya tiba. Meskipun penguasa kota Lian Cheng tidak mencapai tujuan sebenarnya, bagaimanapun juga itu adalah awal yang baik. Hercules adalah direktur kota pemurnian Beiyun, jadi di masa depan, akan jauh lebih nyaman baginya untuk meminjam orang dari Lord of Light. Setelah berulang kali setuju, katanya, ayo pergi ke kota untuk mengobrol, masih ada beberapa hal yang harus diurus. Qin Yichen mengangguk dan membiarkan 40.000 orang percaya mengikutinya ke kota terapung. Di kapal terbang, Qin Yichen mengirim transmisi suara ke Lin Bai di samping. Melihat apa? Lin Bai ragu-ragu sejenak, dan kemudian kembali dengan ragu-ragu. Dia sepertinya pengecut. Qin Yichen mengangguk setuju, sudut mulutnya sedikit terangkat. Jadi, dalam pertempuran ini, dia pasti akan kehilangan pemurnian kota. Tetapi yang membuatku lebih penasaran adalah terakhir kali dia bertemu denganku. Itu bukan kebajikan ini. Aku sangat ingin tahu tentang apa yang dia alami. Atau, apa yang dilihatnya membuatnya merasa takut. Lin Bai mengatakan ini. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Qin Yichen tersenyum dan mengangguk. Serius berbicara, Lin Bai lebih cocok untuk membantunya. Lagi pula, dia mempelajarinya sendiri, dan dia dapat mencapai kesepakatan pada banyak kesempatan. Dia hanya perlu menyebutkan beberapa kata tentang masalah saat ini, dan Lin Bai akan dapat menemukan tugas yang dipercayakan Qin Yichen kepadanya. Setelah Lin Bai setuju, dia tidak segera pergi, tetapi mengikuti Qin Yichen ke kam yang diatur oleh penguasa kota Lian Cheng. Tempat ini awalnya digunakan untuk mengumpulkan pasukan, tetapi setelah sedikit dirapikan, semua orang ditempatkan di sini. Setelah itu, penguasa kota Lian Cheng mengumumkan di depan umum bahwa dia akan menjamu penguasa cahaya malam ini, meninggalkan rasa hormat yang cukup untuk Qin Yichen, jadi dia pergi dari sini dengan alasan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ketika penguasa Lian Cheng pergi, Lin Bai menghilang tanpa jejak. Matt mengatur semua orang dan mengawasi pengaturan susunan di mana-mana. Satu-satunya yang tersisa adalah serigala makam. Qin Yichen mengeluarkan tulang dari lengannya dan melemparkannya ke Tomb Wolf. Kalau begitu pergi makan, dan bekerja setelah kamu selesai makan. Serigala makam melompat dan menggerogoti tulang secara langsung. Tanya sambil mengunyah. Tuan Cahaya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Qin Yichen tersenyum sedikit. Kamu hanya berkeliling jalan dan melihat-lihat. Yang terbaik adalah memasuki mansion Tuan Kota dan melihatnya. Setelah memikirkannya, Qin Yichen mengenakan baju perang yang disesuaikan untuk Tomb Wolf, dan mengukir sebaris kata di baju besi itu. Kuil penguasa cahaya, dewa anjing, serigala makam. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichen memerintahkan. Berpura-puralah menjadi anjing dan berjalan-jalan. Dengan baju besi ini, seharusnya tidak ada yang mempermalukanmu. Aku masih punya beberapa hal untuk diurus. Keberangkatan masuk akal Tomb Wolf meninggalkan cukup ruang untuk Qin Yichen. Qin Yichen memejamkan mata. 1 hari telah berlalu sejak dia meninggalkan Bea Cukai, dan sebuah pikiran tercurah dari energi spiritual. Ada rahasia yang terkubur dalam aura, dan kamu hanya bisa menontonnya sendiri. Qin Yichen juga orang yang kejam. Dia tidak hanya memblokir semua ingatannya, tetapi bahkan menyembunyikan rahasianya. Ada banyak batasan yang membuka memori di aura. Qin Yichen melihat sekeliling dan yakin tidak ada orang di sana sebelum dia mengeluarkan ingatan yang tersembunyi di dalam energi spiritual. Saat Qin Yichen membacanya, retakan halus mulai muncul di dunia di depannya. Qin Yichen dengan santai menambahkan kalimat lain dalam ingatannya.
Setiap kali saya membaca memori, retakan muncul di dunia sekitarnya, seolah-olah akan runtuh. Sekarang dia berada di situs kota pemurnian Beiyun. Qin Yichen tidak berniat berpikir terlalu banyak, dan menyegel kembali ingatannya sesuka hati. Saat memori terakhir memudar, ekspresi serius di wajah Qin Yichen menghilang seketika. Mengetuk kepalanya, Qin Yichen tampak bingung. Kenapa kamu mengantuk akhir-akhir ini? Setelah menyegel ingatannya, Qin Yichen meregangkan tubuhnya, lalu berdiri dan berjalan keluar. Tampaknya langit masih begitu biru dan semuanya begitu indah. Setelah serigala makam meninggalkan Qin Yichen, dia melihat sekeliling dengan tulang di mulutnya, dan melihat bahwa benar-benar tidak ada yang perlu diperhatikan. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tulang-tulang di mulutnya yang lebih besar dari kepalanya. Meskipun tidak ada lagi daging di atasnya, tulang-tulang itu memiliki godaan yang fatal bagi serigala makam. Melihat sekeliling, tidak melihat siapapun di sekitar, serigala makam menjulurkan lidahnya dan menjilati tulang dengan keras. Seketika kedua matanya berbinar. Sangat harum. Rasa yang diasinkan ini benar-benar terlalu menggoda. Tidak, terlalu menggoda. Hanya menjilatnya, air liur Tumwolf tidak bisa membantu mengalir keluar. Setelah akhirnya menahan sampai tidak ada yang menonton, dia menjilatnya lagi. Belum lagi rasanya yang luar biasa. Dengan cara ini, serigala makam, yang menjilati tulang sambil mengamati, tidak menyadari bahwa ada dua gadis kecil di belakangnya. Yang lebih tua berpura-pura dewasa. Kakak, apakah kamu tahu perbedaan antara anjing lokal dan anjing yang dibesarkan oleh orang kaya? Saudari itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia hanya berpikir bahwa anjing itu sangat baik, dan dia tidak memikirkan hal lain sama sekali. Kakak perempuan itu mengangkat jarinya ke makam serigala dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika anjing asli melihat kotoran di jalan, dia melompat ke atasnya dan makan 2 gigitan. Ini anjing keluarga kaya. Lihat, dia sangat berhati-hati saat memakan tulang. Lihat seberapa banyak ekornya bergoyang. Rasanya pasti sangat enak. Dia bisa menahannya. Kakak, kamu harus berlatih keras. Jika tidak kita akan dianggap sebagai anjing tanah di mata orang lain. Mendengar ini, ekor serigala makam tiba-tiba membeku di sana,